Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, pada hari ini saya akan mencoba untuk mengulas ulang pertemuan kemarin, kalau nggak salah pertemuan ke-8 ya, kalau nggak salah. Pengajian kitab Sulamul Munajah halaman 9 baris ke berapa ya? Nanti kita cek ya, kita cek dulu. Oke, kita langsung buka saja kitabnya. Kita buka. Sebelumnya kita kasih Fatihah dulu ya untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa nafa'ana bil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai mana ya? Ke sini ya. Oke, sebentar. Kemarin sampai ini di bawah ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amal wudu'u fafuruduhu ay arkanhu sittatun faqat fi haqqis salimi wa ghairihi. Adapun wudu, sekarang bahas wudu. Pardu-pardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu itu ada 6. Titik. Bagi haknya orang yang salim, orang yang normal ya. Wa ghairihi, dan haknya orang yang tidak normal ya. Maksudnya bukan gila, tapi untuk orang yang bahasanya kakinya buntung, tangannya buntung, atau banyak cacat lah, katakanlah cacat. Al-awwalu niyatut thaharati li sholati. Yang pertama adalah niat bersuci karena untuk melakukan sholat ya. Ya, nawaitul doa ya. Nawaitut thaharata li sholati lillahi ta'ala. Nawaitul doa li thaharati li sholati lillahi ta'ala. Gitu, boleh lah. Aw niyatu rabbil hadasi wa illam yuqayyiduhu bil asghari. Atau niat menghilangkan hadas meskipun tidak ditentukan kata hadas kecilnya. Misalnya begini, nawaitul wudu'a li rabbil hadasi fardhulillahi ta'ala. Misalnya begitu ya. Artinya kan saya niat berwudu li rabbil hadasi untuk menghilangkan hadas kan. Fardhulillahi ta'ala, keperduan karena Allah Ta'ala. Jadi meskipun tidak disebutkan asghari, kan kita dari kecil diajarkannya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari ya. Meskipun tidak disebutkan asghari itu sudah sah. Au niyatu nahwima, atau niat seumpama keduanya, baik bersuci ataupun menghilangkan hadas kecil. Misalnya kan niat taharati anil hadasi wasibati salati. Misalnya niat bersuci dari hadas dan diperbolehkannya untuk melakukan sholat. Nah, ya. Boleh. Nawaitul wudu'a li taharati anil hadasi wasibati salati pada ta'ala. Boleh begitu. Atau waniyatu fardil wudu'i, atau niat fardu wudu, mendatangkan fardu wudu. Misalnya nawaitul wudu'a li fardil wudu'i ya, atau li ada'i fardil wudu'i fardhulillahi ta'ala. Boleh begitu. Bil qalbi, niatnya ada di hati, tempatnya di hati, bukan diucapkan. Li annahu mahalun niat. Mahalun niyati, karena di hati ini merupakan tempatnya niat. Fala ibrata bima fil lisani, maka apa yang dituturkan oleh lisan, kita kan biasa menuturkan. Kalau anak kecil kan biasanya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari wa lillahi ta'ala, terus nah itu hanya untuk membantu ya. Adapun diucapkan dengan lisan, membantu supaya niat tersebut ma'a awwali ghusli syai'in minal wajhi, supaya berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi pertama kali air menempel ke kulit wajah, hati kita nawaitul wudu'a li rabbil hadasil. Nah, begitu ya. Jadi berbarengan. Li annahu zamanuha, karena ketika membasuh wajah itu adalah waktu untuk mengucapkan niat di dalam hati, atau melafalkan niat di dalam hati. Di dalam hati ya. Awas nih, bukan diucapkan. Jadi ini untuk niat ini kesimpulannya yang wajib adalah
kita kerentek dalam hati nawaitul du'a rabbil adasil aswari ta'ala, itu ya ketika air pertama kali menempel membasuh muka, itu yang wajib. Adapun yang sunnahnya adalah diucapkan sebelum di dibasuh ke muka ya. Itu hanya bahasanya untuk mempermudah. Asani ghuslu jami zahiri jami'il wajhi walau bi fi'li ghairihi bila idnihi au bi sukutihi fi nahwi nahrin. Yang kedua dari fardu wudu adalah membasuh dohir atau luar semua wajah. Dohir berarti sesuatu yang terlihat ya. Walau pilih goirihi, walaupun dikerjakan oleh orang lain tanpa seizin orang tersebut, atau ya orang tersebut menjatuhkan diri atau kecemplung ke sungai bahasanya. Ingka nadzakiran liniat. Nah itu kalau misalnya ada orang yang seperti ini nih, bila idnihi yang nggak ada izin ataupun yang jatuh sendiri ke sungai, itu zakiran liniat. Orang yang ingat pada niat. Jadi kalau ini syaratnya memang harus ingat niat. Jadi ketika diwuduin oleh orang lain, kita harus ingat niat. Ya. Ketika kita tercebur sendiri, jebur ke sungai, bur itu sudah kalau udah niat dalam hati pas ngejebur ya sah wudunya ya. Gitu. Sah wudunya tanpa berurutan. Ya. Kan udah basah semua. Ya. Kalau udah niat begitu sah. Ya. Atau misalnya kita disiram sekaligus dengan air, misalnya air 1 tong ya, oleh orang lain biur semua. Asal kita ingat ketika air itu gerujuk kena kita, ingat niat wudhu, maka sah wudhunya meskipun tanpa berurutan. Tapi supaya jaga-jaga ya untuk masalah ini, boleh mengambil pendapat yang tadi, boleh juga mengambil pendapat kalau kita diwuduin secara berurutan oleh orang lain ya. Ketika membasuh muka, orang lain membasuhkan ke muka kita, maka kita niat. Seperti itu ya. Wakal wajhi sairul a'dha'i, dan tidak hanya wajah, tapi semua anggota yang lain. Maksudnya ya tadi. Contohnya kalau kecemplung ya. Asal niat udah. Jadi wudunya tuh jadi ya, sah. Bikhilafi ma idza hasalal ghuslu bi fi'lihi kata arudhi lil matari wa mashihi fil ma'i. Wala yushtaratu fi dzikrul niat iqamatan lahu maqamah. Berbeda soal kalau seumpama basuhan tersebut itu dilakukan oleh orang itu sendiri. Seperti mento akane uang. Mento akan teh berarti menembok kalau Sundanya itu menembongkan, memunculkan. Ya kalau bahasa gampangnya ginilah, hujan ya, ada air hujan, kita langsung gitu, kitanya langsung wudhu sendiri ke air hujan gitu. Itu beda soal. Kalau itu harus iqamatan lahu maqamaha, niatnya ketika membasuh muka gitu ya. Jadi berbeda dengan yang nyemplung tadi. Kalau yang nyemplung asal kecemplung, pas mulai kecemplung niat dalam hatinya nawaitul du'a li rabbil ila akhirih, maka sah meskipun tidak tertib. Tapi kalau ini nih sengaja, misalnya nih ada air gerujukan ya, air hujan gerujukan ya, kita niat wudhu ketika membasuh muka, beda itu mah, karena kita menghadapkan sendiri ke air hujan gitu bahasanya ya. Ta'arud itu menghadapkan berarti ya, menghadapkan diri ke air hujan ya, mau ke gerujukan mau langsung ke air hujannya ya, seperti itu tetap harus berurutan. Atau seperti orang yang berjalan di air ya, mungkin air banjir ini ya, di air lah, berjalan di air ya, gitu harus tetap berurutan ya, harus niatnya di muka ya. Tidak disyaratkan untuk dikruh, artinya tetap tempatnya niat ada di muka. Dari mana sih membasuh wajah tuh? Min mabada'i tasdiyal jabati ay min ala basriha ila muntahi dzaqani. Jadi kalau diukur dari atas, itu dari tempat permulaannya jidat, atau tempat paling atasnya lebarnya jidat ya. Pokoknya awal tumbuh rambut yang di jidat lah, mulai di situ ya, sampai ila muntahi dzaqani, sampai ke
pol-polannya jenggot ya. Terakhir ke jenggot ya. Itu bukan jenggot, apa namanya itu, dagu lah ya gitu. Oh ya, ke jagu ya. Ya dagu itu kan dapat jenggot kan ya. Dagu. Itu kalau diukur dari atas ke bawah. Sekarang kalau diukur dari kanan ke kiri, samping kanan samping kiri. Wa minal uduni ilal uduni, dari kuping kanan ke kuping kiri ya. Terbasuh semua. Kemudian wa yajibu ghuslu jami'i sya'ril wajhi dhahirihi wa batinihi wa huwal basyaratu khilaluha. Wajib membasuh semua bulu-bulu wajah, rambut wajah, baik yang dohir, baik yang batin, pokoknya yang ada di wajah. Apa sih itu? Sya'rul wajah tuh yang termasuk kategori wajah ya kulit dengan sela-selanya. Pokoknya yang ada di kulit, mau itu ada bulunya mau enggak, yang ada di kulit wajah itu harus terbasuh. Ya, pokoknya tadi itu ukuran apa namanya? Ukuran dari ini atas ke bawah, kanan ke kiri itu harus terbasuh baik luar dalam. Ya. Ila batina lihiyati rojuli wa arido. Iya. Ila batina lihiyati rojuli wa aridohi ini ya. Wa aridohil kasih apa ini? Kecuali dalamnya jenggotnya laki-laki, dan kedua godek tebalnya laki-laki. Nah kalau godek itu kan sebelah sini ya. Duh, saya ini nggak pakai video jadi nggak bisa dilihat ya. Pokoknya yang di luar inilah, yang tadi batasan itu godek itu pinggir, berarti nih pinggir rahang sebelah mana ya? Rahang ini ke sebelah sini, rahang kanan rahang kiri lah. Nah, ya itu kan ada godeknya ya, rambut godek lah gitu. Dalamnya jenggot ya. Itu kan kalau jenggotnya tebal ya, itu tidak usah dibasuh sampai ke dalam-dalam, tidak usah, cukup dohirnya saja ya. Godek juga yang tebal cukup dohirnya saja. Seperti Habib Syekh itu kan godeknya ya, ada godeknya Habib Syekh. Habib Syekh itu bagus sekali ya. Habib Syekh terus Habib Umar itu kalau ke godek itu cukup dohirnya saja sama janggutnya. Fala yajibu ghusluhu bal yajibu ghuslu dohirihi maka tidak wajib membasuh tadi tuh dalamnya jenggot ya, tebalnya godek ya, tapi yang wajib adalah membasuh dohirnya saja. Titik. Kemudian asali ghusl yadaini min kafaini wa dhiraini mu'allif ini. Yang ketiga dari membasuh ketiga dari pardunya wudu adalah, saya rada buru-buru nih. Belum mandi ya. Membasuh kedua tangan mulai dari telapak tangan sampai sikut, kedua sikut ya. Pokoknya dua tangan sampai sikut. Au ma aqdarihi ma in fukida bi tibari ghalibi amsali, atau membasuh ya kira-kira sikut sampai sikut ya. Kalau misalnya orang tersebut tidak punya sikut umpama, tidak punya tangan, pokoknya diukur bi tibari ghalibi amsali, diukur keumuman orang yang normal. Kalau orang yang normal kan punya sikutnya sampai sini ya, satu diro biasa yang standar lah, jadi nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek, orang normal aja ukurnya segitu ya dibasuhnya. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahalil fardi, dan wajib membasuh semua perkara yang ada, mau rambut mau kulit yang ada di tempat keparduan, wajib. Min jildati mutadaliyatin, ini penjelasannya, dari kulit yang menjulur, ilaihi terhadap tempat yang mau dibasuh itu ya. Kulitnya menjulur kemanapun, gaber-gaber ya, atau lipat-lipat harus dibasuh. Wasil atin wa in kharajat anhu, dan bisul, ada tumor ada bisul gede ya, meskipun keluar dari kulit basuh wajib. Waduprin wa in tola, ada kukunya panjang dibasuh. Wa sya'rihi wa in kasupa wa tola, terus ada bulunya tebal panjang wajib dibasuh semuanya. Ini yang ada di tempat keparduan untuk dibasuh ya maksudnya. Wa usbu'in wa in zadat, nah jari-jari, mau jari kaki mau jari tangan, pokoknya kalau jarinya tambah ada 5 ada 6 ada 7 ada 8 wajib dibasuh semua. Wa kharajat anil mahadati, meskipun jari tersebut keluar dari tempat yang seharusnya ada jari, lebih panjang atau lebih pendek, atau jarinya ada di telapak tangan di tengah, pokoknya harus dibasuh aja. Tuh ya, jelas ya. Nah, ini yang masalah infukida nih. Kalau misalnya
orang tersebut nggak punya tangan, nanti di depan dijelasin biar enak. Kemudian ar-rabi'u mashu aqalli syai'in min basyarati ra'si walau masuratan bisyari. Yang keempat dari fardu wudu adalah mengusap paling sedikit sesuatu dari kulit kepala. Walaupun kulit kepala tersebut ditutup oleh rambut, ya diusap paling sedikitnya ya. Au kharadat bil maddi an hadihi walaupun kulit kepala tersebut keluar panjang ya dari batasan kepala. Misalnya ada apa sih? Benjolan ya, benjolannya itu keluar dari batasan kepala ya. Boleh gitu. Membasuh yang itu. Min sya'rihi idza lam yakhruj al-mamsuhu minhu sya'ri bil maddi an hadir ra'si. Atau mengusap sebagian rambut apabila rambut yang diusap tersebut ya tidak keluar, panjangnya tidak keluar dari batasan kepala ya. Jadi boleh mengusap sebagian kepala, kulit kepala atau rambut. Rambut ini adalah rambutnya panjangnya itu tidak keluar batasannya dari batasan kepala ya. Kalau saya ngambil gampang gini aja lah. Pokoknya rambut kepala diusap supaya jaga-jaga biar sah. Jaga-jaga lah, ini kan banyak pendapat kan ya. Yang penting kena ke kulit rambut. Paham ya? Maksudnya kena ke akar rambut maksudnya tuh. Jadi, kan minimal satu rambut kena kan ya. Satu rambut kena, tapi satu rambut ini kena ke dalamnya akar rambut ya. Tuh, minimal. Nah, sekarang penjelasan dari hadir roksi ya. Rambut yang panjang tapi tidak keluar dari batasan kepala. Min jihati nujulihi, dari arah temurunnya rambut. Ini sampai jelas seperti ini nih Syekh Nawawi ya. Fa sya'run nasyati jihatu nujulihi al wajhu. Adapun rambut ubun-ubun arah turunnya itu ke wajah, ke depan. Wa sya'rul qurnaini jihatu nujulihi al mankibani. Adapun rambut apa nih? Tanduk yang sebelah sini nih, yang kalau orang kan ada tanduknya sebelah situlah. Itu arah turunnya ke dua pundak. Wa sya'rul kidali au ai muakhirur ra'si jihatu nujulihi al-qafa. Adapun rambut kidal atau ujung rambut yang akhir rambut yang di belakang itu arah turunnya ke pundak, ke tengkuk ya, tengkuk, al-qafa, tengkuk. Walau kana lamsuhu ba'du sya'ratin wahidatin, walaupun yang diusap itu adalah sebagian dari satu rambut ya. Sebagian dari satu rambut yang satu. Walaupun sebagian dari satu rambut yang satu. Gambarannya wa yatasawwaru bima law tuliya ra'suhu binafinain. Kalau misalnya nih ya ditemukan ya ternyata kepalanya itu rambutnya itu dipacar. Nah, dikasih pacar, dilumuri dengan pacar gitu lah. Malam ya baqa minhu siwa sya'ratin wahidatin, misalnya dipacar semua, tidak tersisa semuanya kecuali satu rambut yang itu. Semuanya dipacar, ada satu rambut yang nggak dipacar seumpama. Fa ammar yadahu ala ra'sihil matli pan masaha ba'da tilka syarati. Nah, kemudian orang tersebut melakukan ya, kepada rambut yang dipacar tersebut, kemudian sampai terusap satu rambut yang tadi tuh yang tidak kena pacar. Maksudnya kita ngusap nih, rambut kita kan dipacar nih ya, dipacar, bukan dipikok, bukan nih, dipacar maksudnya. Bukan disemir, bukan, tapi dipacar. Nah, misalnya ada satu rambut yang mana satu rambut ini murni tidak kena pacar. Kita ngusapnya kan pasti kena rambut yang dipacar kan ya, tapi kita arahkan ke rambut yang benar-benar rambut tersebut tidak kena pacar. Nah, itu walaupun kita kerasanya itu yang dipacar ini kena juga nih pasti bahasan, setidaknya rambut yang satu yang tidak kena pacar itu terusap sampai akar, seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau seumpama rambutnya dipacar semua, nggak ada yang nyisa misalnya tuh ya, minimal kita ngusapnya berarti harus dibasuh dulu tuh rambutnya ya, supaya ada satu rambut yang murni tidak dipacar. Kenapa sih? Kan kita harus berwudu dengan air yang suci, bukan dengan air yang musta'mal, bukan air yang yang sudah berubah ya. Kalau misalnya rambutnya ada
pacarnya. Akhirnya kan dengan zat pacar tersebut kan jadi berubah. Jadi bukan air apa namanya? Bukan murni air lagi seperti itu. Oke, lanjut supaya waktunya lebih cepat. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin. Yang kelima dari fardu wudu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki setiap kakinya ya. Walau fukidal ka'bu tubiro qadruhu min mu'tadilil hilqati min golibi amsalihi. Kalau seumpama ditemukan kengkeongan atau mata kakinya itu tidak ada gitu loh, dia nggak punya mata kaki, maka dikira-kira dibasuhnya tuh apa namanya, orang yang punya mata kaki, yang umumnya orang betul punya mata kaki lah. Jadi kan umumnya kan orang punya mata kaki itu di antara ya di bawah betis gitu ya, di bawah betis di atas telapak kaki kan, di situ umumnya. Jadi yang dibasuh sampai situ. Misalnya ada orang nggak punya mata kaki, ya basuhnya itu sampai situ, sampai tadi, sampai keumuman orang yang punya mata kaki, ya, orang normal gitu. Tapi masalah ini waqtalafal ulama fi ma idza wujil ka'bu fi ghairi mahalihi al-mu'tadi. Nah, tapi ini berbeda pendapat nih para ulama tentang orang yang memang ditemukan ternyata orang tersebut punya mata kaki bukan pada tempatnya yang biasa. Jadi mata kakinya tuh ya katakanlah ada yang di betis, ya, di tengah-tengah betis, ada yang di bawah dengkul, di atas betis bahasanya. Ada yang di atas dengkul seumpama mata kakinya seumpama ini. Nah, fakila yuk tabaru zalika. Kata sebagian ulama berpendapat maka dibasuhnya sampai ke mata kaki itu. Ya kalau mata kakinya ada di betis, ya dibasuh sampai betis gitu loh. Pokoknya kena ke mata kaki. Kalau mata kakinya ada dengkul, ya di dengkul, dibasuhnya sampai dengkul. Jadi bawah sampai dengkul. Ya, terus sebagian ulama ada yang begitu, mengatakan harus dibasuhnya sampai situ. Tapi wakila yuk tabaru qadruhu min ghalibin nasi. Tapi sebagian ulama juga ada yang berpendapat yang dibasuh itu kira-kira semata kaki orang pada umumnya ya. Kebanyakan orang kan punya mata kaki di apa namanya? Di bawah betis, di atas telapak kaki kan, di situ ya. Ya, kita seperti kita biasanya lah gitu. Meskipun mata kakinya bahasanya di atas betis atau di paha atau dimanapun masih di kaki atau di atas keumuman orang banyak, maka kata pendapat ulama yang ini dibasuhnya semata kaki keumuman orang yang normal gitu. Meskipun mata kakinya ada di atas. Kita ngambil yang mana pendapatnya nih? Ya ini sajalah, itu kita kan dari awal kan penjelasannya tubiro qadaruhu min mu'tadil hilqati kan min galiwi amsalihi. Maka yang dihitung atau dibasuh kira-kira semata kaki orang yang normal. Baik yang nggak punya mata kaki ataupun yang punya mata kaki di luar itu tetap dibasuh seukuran mata kaki orang yang normal batasannya tuh. Wa kadza fil mirfaqi wal hasyafati. Begitu pula urusan ini nih tidak hanya mata kaki, baik itu sikut ya. Orang itu punya sikutnya sebelah sana, sebelah sini, rada bawah, rada atas ya. Atau hasyapah. Hasyapah topi baja ya. Paham nih topi baja. Alat kelamin apa tuh? Laki-laki ya, topi baja nih hasyapah. Ini bahasanya topi baja di sini ya. Helm lah. Gitu. Jadi tidak hanya untuk masalah mata kaki, tapi untuk masalah sikut dan topi baja sama saja ya. Seperti itu. Ini kalau saya bahas masalah topi baja, aduh rada bahaya nih. Tidak akan saya bahas. Takut yang melihat ini banyak anak kecil. Asadisu tartibuhu kama dzakarnahu min taqdimil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini. Kemudian yang keenam dari fardu wudu adalah berurutan sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Dimulai dari membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala ya, kulit kepala, sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki ya. Nah di sini nih nggak ada nih bahasanya membasuh telinga ya, nggak ada ya. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan dilihat hukum membasuh telinga di video saya sebelumnya. Tidak akan saya jelaskan di sini karena panjang penjelasannya. Wa yajibu ayyustaratu fi ghusli wajhi wal yadaini wal rijlaini ghuslu juz'in fawqa hududiha min jami'i jawanibiha. Kemudian wajib atau disyaratkan di dalam membasuh wajah, membasuh kedua tangan,
membasuh kedua kaki. Apa sih yang disyaratkan? Apa sih yang diwajibkan? Membasuh bagian yang di atas batasan-batasan tersebut dari semua pinggir-pinggirnya. Ya. Kaba di rokbatil mutasili bil wajhi wa huwa makana tahtal udunaini, seperti membasuh sebagian rokbah, gulu yang bersambung dengan wajah. Apa itu gulu? Apa itu rokbah? Rokbah itu adalah makana tahtal udunaini, bagian yang ada di bawah kedua kuping, itu gulu ya. Itu wajib harus dibasuh. Ya. Itu disyaratkan wajib bahasanya. Wa kaba'di juz'in, kadang yajibu ini bahasanya kadang wajib atau harus ya bahasanya. Wa kaba'di juz'in mimma, dan seperti sebagian bagian anggota wudhu dari perkara ittasala bi wujawan bil wajhi, yang bersambung dengan pinggir-pinggirnya wajah. Apa sih yang bersambung lah. Wa kullu ma ittasala bi a'dha'il wudu'i liyatimma bidzalikal juz'i al-wajib, dan semua bagian yang bersambung dengan bagian-bagian anggota wudhu supaya sempurna bagian tersebut, itu hukumnya wajib gitu loh ya. Supaya sempurna kewajiban bagian tersebut, makanya harus dibasuh. Apa sih kaidahnya? Ini kaidahnya nih. Kaidahnya apa nih? Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jadi bahasa simpelnya ginilah. Kalau kita membasuh tangan, saya gampang ngurus tangan aja lah. Tangan, saya kan sampai sikut. Kita lebihkan basuhnya tidak sampai sikut, tapi sampai adud, sampai telur atau otot tenaga tuh yang apa tuh? Kalau di tenaga apa tuh? Ya otot lengan, kan ada ototnya, sampai situ dibasuhnya tuh. Ya. Kalau kita membasuh kaki sampai mata kaki, maka dilebihkan, tidak pas mata kaki, lebihkan sedikit ke atas itu. Kalau kita mengusap sebagian kepala ya tidak satu rambut, tapi ya kita kan sunahnya kan disembuhkan kan. Tarik dari depan ke belakang, terus putar lagi dari belakang ke depan semuanya. Ya, seperti itu. Dipahami ini ya. Artinya suatu perkara yang menyempurnakan perkara yang wajib, tidak akan sempurna perkara yang wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya kan sikut kan nyambung dengan otot ini kan mata kaki nyambung dengan betis, maka betis yang bawah harus dibasuh, itu bahasanya. Wa idza saqata al-matbu'u saqata at-tabi'u, ketika perkara yang diikuti itu gugur, maka perkara yang mengikuti gugur. Apa maksudnya ini? Misalnya nih ada orang yang nggak punya kaki, atau bahasanya ada yang nggak punya kaki sampai dengkul lah ya, dia punya paha doang. Berarti misalnya kaki kanannya tuh dia punya cuma sampai paha doang ya, nggak ada dengkulnya ya, sampai paha aja buntung, maka kaki tersebut tidak wajib untuk dibasuh gitu loh. Atau orang nggak punya tangan kiri ya nggak wajib dibasuh yang tangan kirinya, sakoto gugur perkara yang mengikutinya gitu. Itu ya gampangnya seperti itu. Wajib ayajri al-ma'u bitab'ihi ala jami' ajza'iha fi ghusli, ya wajib untuk mengalirkan air ya dengan wataknya air kepada semua bagian-bagian anggota wudhu pada saat kita membasuh anggota wudhu. Fala yakfi ayamusahu alma, apa nih? Bentar ya. Fala timaka ora cukup apa ayamusahu ngusap sapa wong hu ing juj alma ing banyu. Oh ya paham. Fala yakfi ayamusahu alma bila jarayanin li'annahu la yusamma ghuslan. Maka tidak cukup untuk mengusap bagian anggota wudhu itu dengan air. Jadi kita usap-usap dengan air, diusap-usap gitu loh. Airnya segini kita usap-usap aja nih. Tel ke air, usap-usap. Tanpa dialirkan airnya tuh. Tanpa jaroyan, tanpa dialirkan. Nah, kenapa enggak cukup? Karena yang namanya mengusap itu bukan membasuh. Oh ya, la yusamma ghuslan, karena
hal tersebut tidak dikatakan basuh. Kan yang diwajibkan adalah basuh. Ya. Jadi harus paham ya di sini nih. Jadi yang diwajibkan dalam fardu wudu itu adalah membasuh anggota wudu seperti itu. Wa yabtiluhul wudu kullu ma kharaja yaqinan min ad-duburi wa min al-qubuli wa duburi ila mahali yajibu ghusluhu fil istinja'i. Sekarang beda lagi nih bahasanya. Perkara yang batalkan wudu yang pertama adalah setiap perkara yang keluar secara yakin dari jalan depan dan jalan belakang sampai ke tempat yang diwajibkan untuk dibasuh ketika istinja, ketika bebersih. Pokoknya sampai batasan yang keluar najis itu. Kalau bagian depan berarti kan ada batasnya tuh. Ya. Jadi kalau misalnya ini kentut belum keluar dari lubang kentut, ya belum batal. Pengen BAB, udah di ujung tanduk nih, tapi belum keluar dari batasannya, ya belum batal gitu bahasanya. Pengen kencing belum keluar dari batasannya, dari lubang kubulnya, ya belum batal gitu bahasanya. Ya. Yang keluar ini secara yakin ya, secara yakin. Ainan warihan, baik yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk atau berupa angin. Walau kana khurujur rihi minal kubuli tahiron, meskipun yang keluar itu adalah angin ya dari jalan depan, meskipun hukumnya suci ya. Oh ya. Oke. Di sini misalnya yang keluar adalah angin ya. Ya batal ya. Meskipun yang keluar itu bahasanya mani kan gak najis, ya kan? Ya batal. Bukan batal, bukan salah. Saya salah. Ini berarti artinya meskipun yang keluar itu adalah angin dari jalan depan. Oh, jalan depan. Ini jalan depan nih. Meskipun itu hukumnya suci ya. Seperti itu. Kan kalau hanya keluar angin kan, kalau misalnya dakar laki-laki mah kayaknya enggak ya. Jadi torpedo laki-laki kayaknya jarang keluar angin. Kalau perempuan nggak tahu sih. Ya, perempuan kan ya saya nggak tahu, saya bukan perempuan. Apakah sering mengeluarkan angin di depan saya kurang tahu. Yang saya tahu hanya angin itu adanya di belakang kentut ya. Di depan nggak tahu. Apakah perempuan bisa membunyikan sesuatu lewat jalan depannya, saya nggak tahu. Meskipun yang keluar itu hukumnya suci itu bahasanya. Ya, atau misalnya yang keluar baik jalan depan jalan belakang misalnya tuh sukro atau apa tuh mutiara misalnya. Kita makan ternyata ada mutiara nyelap kemakan sama kita. Kita nggak kencing tapi yang keluar air kencingnya nggak ada tapi mutiara keluar lewat jalan depan seumpama, atau keluar lewat jalan belakang mutiaranya tuh seumpama nggak basah tapi kering ini mah keluar, itu kan ya tetap apa namanya batal wudunya gitu. Contohnya ini mah au najasan japan, atau yang keluar adalah berbentuk najis yang kering. Misalnya nya kering ya yang keluarnya tuh, atau kencing batu lah. Awas, ada mutiara ada kencing batu, sudah saya jelaskan di video sebelumnya nih. Kalau kencing batu seperti batu empedu, batu ginjal misalnya, orang nih air kencingnya nggak keluar, yang keluar hanya batunya doang ya, batu ginjalnya doang, ya itu batal karena najis, karena batu itu terbuat dari produk maidah, produk dari dalamannya perut. Batu empedu juga sama seperti itu. Auratuban mu'tadan, atau sesuatu yang basah yang biasa dikeluarkan, kabaulin seperti air kencing. Aunadiron, atau sesuatu yang langka, kadamin infasola aula, seperti darah yang menetes atau tidak menetes, pokoknya yang keluar mudarah atau air kencing, pokoknya itu batal wudunya. Illa mani al mutawaddi wahdahu al kharija minhu, kecuali air mani yang keluar tuh ya. Kalau air mani yang keluar awalan, yang pertama ya, itu tidak membatalkan wudu. Fala yabtulu al wudu, maka enggak batal wudunya. Li'annahu aujabal ghusla, karena bukan berarti enggak batal ya. Ya memang disini kan bahasanya enggak batal, tapi ada yang lebih mewajibkan lagi. Di orang yang keluar air mani bukan wajib wudu tapi wajib mandi ya. Biar cepet lah. Walam sumal kubula waduburo,
walam suma ya, walam sul kubuli ya, wadubur ya, walam suma ail kubuli waduburi amdan aw sahwan bibutunir rohati aw butunil asabi halakonihima. Yang kedua membatalkan wudhu adalah memegang atau menyentuh kubul dan dubur baik disengaja atau lupa ya, atau tidak disengaja. Memegangnya dengan apa? Dengan dalamnya telapak tangan atau dengan dalamnya jari-jari. Halakonihima min nafsihi ya, pada tingkah adanya kubul dan dubur, baik dipegangnya oleh sendiri atau memegang baik megangnya punya sendiri maksudnya atau megang punya orang lain. Walau liwaladihi sogiri, walaupun yang dipegang kubulnya anak kita yang masih kecil seumpama. Ibnin lah datin sawan kana ya. Seperti anak kecil yang masih ya kecil ya. Sama saja karena mutasilina apa tuh? Kubul duburnya itu masih menyambung, masih nempel di tempatnya. Pasina atau kubul dan dubur tersebut misalnya terpisah. Madama ismuhuma, selagi kubul dubur yang terpisah ini itu namanya masih kubul dan dubur. Contoh, misalnya orang kecelakaan ya, ternyata tabrakan jeger, torpedonya acleng, torpedonya terlempar keluar, diambil misalnya oleh orang yang sudah punya wudhu, masih namanya torpedo, paham ya, torpedo atau serabi lah, ya tetap itu membatalkan wudhu ya, karena namanya masih torpedo sih, namanya masih serabi. Falau dzuwa al-mufasilu ya hatta zalal ismu lam yangkul. Tapi kalau seumpama nih torpedo yang terlempar tadi yang keluar dari bagian tubuhnya tadi saat kecelakaan nih ternyata remuk, hancur ya, bubuk bahasanya. Jadi terlihat itu bukan torpedo tapi bubuk lah, udah bubuk. Nah, maka kalau namanya sudah zalal ismu, kalau sudah hilang namanya, tidak membatalkan wudhu ya. Wa minal kubuli al-bidru wal kulfatu, dan termasuk kubul atau jalan depan itu al-bidru. Aduh, ini jorok ya. Saya pakai bahasa halus aja lah. Kacang. Kacang, paham kacang ya? Ya. Kan dua bibir untuk perempuan kan, dua bibir depan ya. Itu kan ada kacangnya, itu kacang. Nah. Wal kulfatu dan kuncup. Laki-laki ini nih kuncup nih, yang membungkus helm kuncup kalau nggak disunat. Ini yang disunatnya nih kuncupnya kan. Halatis sulohima. Nah, termasuk megang kacang kuncup ya bahasanya nih ya, kalau misalnya masih menyambung pada tempatnya. Fa'in kuti'a falana koda bihima, tapi kalau seumpama si kacang ini terlempar, kacangnya doang ya, atau kuncupnya doang terlempar, karena lagi kecelakaan nih, terlempar kuncupnya doang, atau lagi kecelakaan apa tuh kacangnya doang terlempar keluar, kita ambil kacangnya, kita punya wudhu ya nggak batal. Kita ambil kuncup tersebut, kuncupnya doang nih, nggak ada helmnya, nggak batal. Tuh, fala nakoda bihim, nggak batal. Itu sampai sini ya kita ngaji nih. Wal muradu yang ini kalau nggak salah, ini belum ya? Ini belum. Nanti ini adalah, ini kemarin udah belum sih, ini saya lupa nih. Oh iya, sampai sini, sampai sini. Lanjut, oh iya sampai sini. Kalau nggak salah saya nerangin sampai sini, karena ini belum nih. Wal muradu biduburi multaqaman fadihi dohiron. Udah sampai sini ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.